Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seistri rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
saya mempunyai dua kesempatan yang indah untuk bertemu, memberikan refleksi dan permenungan bagi teman-teman imam di Maluku Utara dan KKT. Dan dalam sharing pengalaman teman-teman pastor, walaupun kadang mereka mengalami kegagalan, kejatuhan, maupun mereka sendiri mengalami kekecewaan, tapi satu hal yang muncul dari sharing-sharing mereka adalah mereka tetap yakin dan percaya bahwa apa yang mereka lakukan sebagai imam adalah karya Roh Kudus. Dan ini justru yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini maupun bacaan yang pertama. Roh Kudus adalah penggerak utama karya kerasulan atau pewartaan. Dan betapa indahnya ketika kita para imam dan calon imam dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya itu. Karena itu, berapa hal yang pantas untuk kita renungkan di pagi hari ini. Pertama, sumber kekuatan kita dalam pewartaan adalah Tuhan sendiri. Kepada teman-teman imam saya mengingatkan, mereka boleh melakukan apa saja, karya karitatif apa saja, dan itu bagus. Tetapi hanya sesaat ketika mereka dapat merayakan Ekaristi dengan baik, dengan setia, lalu disitulah umat akan melihat Kristus dalam diri para imam. Hal kedua yang kita renungkan adalah, memang banyak tantangan, banyak cobaan yang kita akan alami dalam karya perutusan dan pewartaan. Tapi sekali lagi, kita para imam diajak untuk semakin menyadari kepada siapa kita harus meminta tolong, kepada siapa kita harus berteduh. Memang ketika kita datang dalam misalnya membuka di hadapan tabernakel, dia memandang kita dengan diam. Tapi justru dalam diamnya memandang, kita akan memperoleh kekuatan daripada kita mencari penghiburan atau kekuatan dari orang lain atau di luar sana. Dan ketiga yang kita renungkan adalah bahwa siapapun kita, apapun kelemahan dan kerapuhan kita, tetapi Tuhan yang memanggil dan memilih kita, Dia juga pasti akan menyempurnakan dan melengkapi kita. Semoga demikian. Amin. Amin.